Ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar bagi saya, kemana orang-orang yang kemudian punya wewenang, kemana orang-orang yang punya kemampuan untuk berbicara, kemana orang-orang yang punya banyak pengikut, yang bisa kemudian berbicara melihat 7.400 orang ini yang sudah menyetorkan uangnya 3,5 juta, namun kemudian harapannya untuk umroh pupus. Bahkan kemudian mungkin ada dari mereka, kemungkinan ada dari mereka yang sudah tidak ingin lagi umroh hanya karena masalah ini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tal Walid. Dari lini masa Twitter, saya menemukan sebuah berita dari fusilatnews.com, teman-teman. Nanti juga kita akan perlengkap informasi ini dengan wawancara langsung dari Pak Darso Arif Bakwama, teman-teman. Stigma Ustadz penipu itu tambah parah. Dana umroh 25,9 miliar lebih raib melalui program Umroh Merdeka Paitren Yusuf Mansur, April 29, 2024. Jakarta, Fusilat News. Kabar mengejutkan datang dari laporan mengenai program Umroh Merdeka melalui Paitren Yusuf Mansur. Sekitar 7.400 orang telah mendaftar dan menyetor dana awal sebesar Rp 3.500.000 per orang. Atau dana keseluruhan diperkirakan terkumpul mencapai 25,9 miliar lebih. Namun, harapan para pendaftar itu bisa berangkat umroh pupus sudah, setelah mengetahui kantor Paitren sudah lama tutup. Irwan Suteja, salah seorang korban dari Kabupaten Sumedang, berbicara kepada YouTuber Darso Arif tentang pengalaman pahitnya. Irwan dan istrinya telah mendaftar dan menyetor dana awal sebesar 7 juta lebih atas nama mereka berdua. Ketika ditanya mengapa ia memilih program Umroh Merdeka melalui Paitren Yusuf Mansur, Irwan menjawab dengan rasa kekecewaan. Berasal dari suatu keyakinan, masa Ustadz menipu? Maksudnya Yusuf Mansur ya tentu, teman-teman. Fusilat News mengkonfirmasi langsung kepada Darso Arif yang gigih terus-menerus mengungkap berbagai kejanggalan hingga penipuan Yusuf Mansur. Beliau mengatakan bahwa memang ada pengaruhnya. Diberitakan melalui medsos tersebut, satu demi satu muncul masalah-masalah yang selama ini terpendam di kalangan internal. Umumnya masalah tersebut berkaitan dengan raibnya berbagai dana atau keuangan yang dikelola atau berkaitan dengan berbagai usaha Yusuf Mansur dalam kurung Darul Quran. Dakwah Yusuf Mansur di TV-TV sudah tidak ada lagi, pun di berbagai acara yang diselenggarakan oleh jamaah masyarakat dalam kurung majelis taklim, kecuali kegiatan dakwah di lingkungan pesantrennya ditambah Arif, dalam hal ini Darso Arif ya. Ketika ditanya tentang kemungkinan permasalahan ini diseret ke jalur hukum, Darso Arif menjelaskan bahwa kasus ini sedang berproses di pengadilan dan laporan juga telah disampaikan kepada Polda Metro Jaya. Namun para korban kesulitan untuk melaporkan kasus mereka karena tidak ingin namanya terpublikasi. Meskipun demikian, mereka mendukung penuh langkah hukum terhadap Yusuf Mansur. Langkah ikhtiar yang sedang diusahakan adalah melibatkan lawyer nasional Damai Hari Lubis untuk membawa kasus ini karena hukum secepatnya dan meminta uang jamaah peserta dikembalikan. Kita simak langsung wawancara Pak Darso Arif dengan korban Umroh Merdeka Paitren Yusuf Mansur. Mari kita simak, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu tanggal 27 April 2024, saya didatangi oleh Kang Irwan, ya Kang ya, Kang Sofian, jauh-jauh ini dari Sumedang. Kang Irwan ini adalah satu dari 7.400 sekian orang yang mereka adalah peserta Umroh Merdeka Paitren. Kang Irwan ini mendaftar di dalam daftar ini. Kang Irwan di nomor dan istri ya. Kang Irwan dan istri Kang Irwan itu Ibu Dewi Cawati. Dalam daftar ini ada di nomor 3.867 dan 3.868. Kang Irwan dan istrinya itu menyetorkan uang untuk Umroh Merdeka sebesar 3.500.000 pada bulan April ya Kang. April tahun 2017. Berarti
beberapa tahun, 5 tahun yang lalu ya. 7 tahun yang lalu. Hari ini adalah bulan April, berarti 7 tahun yang lalu. Kang Irwan, kan daftarnya udah lama Kang ya. Bulan April tahun 2017. Tapi kok baru bulan lalu gitu datang ke kantor veteran. Emang selama ini Kang Irwan nggak tahu atau gimana? Ini nggak terlalu memperhatikan ya. Nggak terlalu perhatikan. Lihatnya ke Ustadz lah. Iya. Ustadz gitu ya. Maksudnya masa Ustadz ngilang gitu kan? Pak, nggak daftarnya orang tua. Jadi orang tua. Orang tua kan lihatnya lihat pemimpinnya. Itu intinya. Pas kemarin begitu ada waktu, saya ke Bandung. Ya, ternyata Saya kaget juga di kantornya udah nggak ada. Saya pas ketemu sama Pak Eka. kepala keamanan. Iya, Pak Eka. Sama Pak Eka, dia udah berapa lah 10 tahun katanya. Iya. Terus dia bilang ini ada yang mau bantu. Iya. Dan bantu. Langsung dikenalin sama Pak Eka. Jadi Kang Irwan ke Bandung itu memang mau lihat aja atau memang ada rencana lain? Kalau tujuan utamanya ke ini, ke ada perlu lainnya. Ya enggak, maksudnya kayak veteran itu, kantor veteran itu memang mau lihat keadaannya atau memang mau bayar lagi? Ya, sekalian mau nanyain. Manain gimana seterusnya. Gitu. Nah, pas ke sana ya katanya udah nggak ada. Udah nggak ada. Nah, Kang Irwan sebelumnya daftar fighter, anggota fighter. Daftar berapa itu Bang? Yang PPOB 350.000. Terus sempat dipakai nggak untuk bayar-bayar? sempat dipakai untuk bayar sendirilah, keperluan sendiri. Top up gimana? Nah, Top up, pernah top up sampai berapa banyak itu? sedikit. 500 500.000 dipakai semua gitu kan? ya pakai mungkin nanti. Kang Irwan pernah ngajak orang nggak? Yang ngajak orang mah pernah yang masuk ke POP. Terus banyak yang diajak? Banyak yang diajak tapi yang masuk mah rada susah. Kang Sofyan ini termasuk peserta fighter juga ya, PPOB juga ya. Kang Sofyan daftar berapa orang? Sendiri waktu itu. Jadi akang ini taunya dari mana fighter PPOB ini? Dari teman. Dari teman. Kang Sofyan daftar berapa? Sempat ngajak orang juga. Cuma sedikit dan Ada sampai 10 orang. Nggak sampai 10 orang. Itu dia ikut semua. Ikut dia. Oh my god, fighter. Nah, Kang Irwan jadi daftar atas nama istri ini, berdua dengan istri, niatnya untuk mengumrohkan orang tua. Iya, yang mau umrohnya kan emang orang tua. Orang tua. Orang tua. Orang tua duitnya Kang Irwan atau mertua? mertua. Mertua. Jadi dua orang ini untuk mertua dua-duanya. Untuk mertua mungkin dia lihat dalam ikut Ustadz. Itu Ustaz. Masuk. Nah, kalau jadi selama ini dari tahun 2017 sampai minggu lalu baru ke Bandung itu nggak tahu situasi sebenarnya. Atau pernah dengar apa gitu? Kan dulu juga udah nanyain hubungi ibu siapa gitu Ya, pas ya. di WA gitu. Aduh, susah gitu jawabnya. Oh gitu. Kang Irwan coba lihat tanda bukti setornya Kang. Ya, umroh tadi. Nah, Kang Irwan masih simpan tanda bukti setor, tanda booking seat umroh merdeka. Ini ya. Kang Irwan Suteja, nomor telepon sekian, keterangan booking seat umroh merdeka tunai. Akang langsung setor tunai gitu? Iya tuh, Di kantor pajak? di kantor. Langsung antar duit 3.500. Kantor. Oh gitu. Oke. Semua total 3.500.000. PT Seritra Sentosa International Training yang menyerahkan Pak Irwan Suteja yang menerima Bandung
tanggal 17 April 2017 Rima apa nih? Rimawati. Terus ini Ibu Dewi Ikawati atas nama Ibu Dewi Ikawati sama. Kalau ini ada tanda tangannya Ibu Rima Ekawati, kalau ini nggak ada tanda terimanya. Itu nggak ada ini. Ya, ini Nggak lihat-lihat ya. ya, bukti transfernya. Ini dari atas nama Kang Irwan Suteja ya. Ini atas nama istrinya Kang Irwan, tapi Ibu Rimanya nggak ada tanda tangan katanya. Jadi maksudnya Kang Irwan diminta untuk telepon ibu ini yang terima ini. Aduh lupa Namanya. Kalau umroh mah silakan temui ini koordinatornya. Dikasih nama dan nomor HP, Dikasih. ternyata nggak bisa dihubungi HP-nya. Bisa dihubungin, cuma ngejawabnya Poglio. jarang ngejawab. Kalau WA kalau gimana ya udah aja ke kantor, pas ke kantor nggak ada. Nggak ada. Begitulah amanah yang diterima oleh orang-orang yang Yusuf Mansur dalam menangani umroh merdeka ini. Dikasih nomor telepon, diajak komunikasi, tapi jawabannya selalu tidak memuaskan. Ke kantor nggak ada. Ya ke kantor nggak ada. 10 tahun, 7 tahun sudah Kang Irwan tidak ada kejelasan sampai minggu lalu ke Bandung dan bertemu dengan mereka. Ternyata kantornya sudah nggak ada. Udah nggak ada. Nah, Kang Irwan, kira-kira Kang Irwan apa harapan Kang Irwan sekarang? Mau minta kembali uangnya atau mau apa gitu Kang Irwan? Nah, kalau udah kantornya udah nggak aktif ya kembali uang. Jadi kembali uang. Jadi yang kembali uang ke Ustadz Yusuf Mansur ya. Ya kembali uang. Kang Irwan gimana mintanya? Ustadz, ulangi uang saya ini. Mangga. Silakan Irwan. Ya Ustaz, kembalikan itu uang untuk umroh. Untuk ini orang tua saya, untuk mengumrohkan orang tua saya. 2 orang ya. Berarti 2 orang. kita ya. Ya 2 orang. Ya. 2 orang. Yusuf Mansur atau pemuja-pemujanya Yusuf Mansur pasti melihat video ini dan Pak Irwan sudah minta kembali uangnya, mohon dikembalikan. Gitu ya Kang ya. Ya, ya. Oke. Ya, ini sudah jelas ya videonya tadi juga, dan beritanya saya bacakan itu bersumber dari video ini teman-teman. Ini sangat mengerikan, miris teman-teman, karena ini mengenai umroh ya teman-teman. Orang yang ingin beribadah namun tersendat atau terhambat hanya karena masalah seperti ini. Masalah ketidakbecusan dari seorang Yusuf Mansur. Entah dia bohong, memang dia nipu sejak awal, memang dia sengaja untuk membohongi orang-orang ini sejak awal. Hanya Yusuf Mansur yang tahu, hanya Allah dan Yusuf Mansur yang tahu. Intinya ini masalah ibadah orang yang kemudian menjadi bermasalah hanya karena keegoisan, hanya karena keserakahan seseorang teman-teman. Ini sangat miris, sangat menyedihkan, juga sangat mengerikan bagi saya, karena mengingat hukum akhirat yang kemudian nanti akan dihadapi oleh orang-orang yang kemudian tersangkut dengan masalah ini. Ini masalah ibadah orang teman-teman, masalah umroh teman-teman. Ada yang sampai meninggal. Ini ngeri sekali teman-teman. Saya tidak bisa bayangkan seperti apa kemudian orang-orang ini mendapat masalah kemudian. Karena sekali lagi saya katakan bahwa tidak sedikit orang yang kemudian menjadi korban dalam masalah ini. Seperti berita yang saya bacakan tadi, 7.400 orang teman-teman. Jadi ketika kita melihat nilai nominal 3,5 juta, itu terlihat sedikit teman-teman. Namun coba Anda lihat 3,5 juta itu dikali dengan 7.400, maka itulah ketemunya angka 25 miliar sekian. Disitulah kemudian angka yang terlihat gitu. Kita jangan melihat satu orangnya korbannya cuma 3,5 juta, itu kecil, tapi lihat jumlah orang yang kemudian menyetorkan uang sejumlah 3,5 juta itu, yang kemudian hari ini Pak Etren itu seolah-olah tidak punya dosa teman-teman. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar bagi saya. Kemana orang-orang yang kemudian punya wewenang? Kemana orang-orang yang punya kemampuan untuk berbicara? Kemana orang-orang yang punya banyak pengikut, yang bisa kemudian berbicara melihat 7.400 orang ini yang sudah menyetorkan uangnya 3,5 juta, namun kemudian harapannya untuk umroh pupus. Bahkan kemudian mungkin ada dari mereka, kemungkinan ada dari mereka yang sudah tidak ingin lagi umroh hanya karena masalah ini teman-teman. Ini yang kemudian luput dari perhatian kita. Mereka ini, orang 7.400 orang ini.
Mungkin Bapak ini satu dari ribuan orang yang ingin berbicara gitu. Namun hanya bisa berbicara hari ini gitu. Setelah puluhan tahun uang dan niat mereka terkubur gitu. Hanya karena keegoisan dan keserakahan satu orang. Yang orang lain kemudian menganggap dia ustadz. Yang mana orang berbicara nggak mungkin ustadz itu. Yusuf Mansur, Khalid Al-Walid. See you on the next videos.